Apa maksud membuat kebijakan dengan kompeni Belanda yang justru mempersulit rakyat? Itukah yang kau pelajari di perantauan? Ubah kembali kebijakan dan keputusan kamu itu, Ananda, atau kami akan berperang melawan mereka. Karena Sultan Agung, kapal kompeni hancur lebur dan perang terjadi di mana-mana. Dia bukan tandinganmu. Kau! Ayahanda, pasukan kita banyak yang gugur. Ananda mendengar kabar bahwa Kanda Sultan Haji bersama kompeni. Mereka bukan hanya ingin menguasai keraton Sorosowan, tapi juga ingin menguasai keraton Tirtayasa ini. Betapa aku tidak sudi keraton Tirtayasa ini diambil alih oleh kompeni Belanda. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Keputusan Ananda untuk bergabung bersama kompeni selama ini keliru. Kembalilah, Ananda ingin ayahanda pulang ke Surasawan, tempat Ananda dibesarkan. Bongkar semua kapal kompeni Belanda yang menghalangi para pedagang. Berawal dari Sunan Gunung Jati yang memiliki putra bernama Sultan Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten pada tahun 1552 hingga 1570. Kemudian, tahta kesultanan diteruskan secara berganti periode, yakni oleh Sultan Maulana Yusuf, Sultan Muhammad Nasruddin, Sultan Abdul Mafakir, dan Sultan Abdul Ma'ali. Baginda. Pangeran Surya, yang merupakan putra mahkota dari Sultan Abdul Ma'ali, mendapatkan sepucuk surat dari Khalifah Mekah yang berisi gelar Sultan Abdul Fattah. Pada tahun 1651, Banten tercatat sebagai pusat perdagangan internasional karena letaknya yang sangat strategis dan berada di jalur sutra, di mana transportasi air di kala itu menjadi satu-satunya jalan yang dapat menghubungkan antara berbagai negara. Dengan hadirnya Sultan Abdul Fattah yang diangkat menjadi Sultan Banten kelima,
membuat dampak kemajuan pesat di bidang perdagangan, penyebaran agama Islam, hingga pembangunan sungai dan irigasi untuk kebutuhan pertanian rakyat. Karena kepiawaiannya dalam bidang tersebut, Sultan Abdul Fattah diberikan julukan dengan sebutan Sultan Ageng Tirtayasa. Pangeran Purbaya, ada apa engkau datang tergesa-gesa? Maaf Ayahanda, Kompeni Belanda berulah kembali. Mereka telah memblokade perairan Teluk Banten, sehingga para pedagang dari mancanegara kesulitan untuk masuk pelabuhan. Apa motifnya Kompeni Belanda itu? Sehingga tak puas-puasnya membuat kegaduhan. Mungkin saja ini semua terjadi karena kita lebih memilih bekerja sama dengan orang-orang Eropa. Itu semua kita lakukan karena Kompeni Belanda meminta kita untuk memonopoli perdagangan. Dan itu berdampak tidak baik untuk perekonomian Banten. Dalam baginda Sultan, para pedagang dari Arab, para pedagang dari Cina, para pedagang dari Eropa, mereka semua menjauh dari Banten. Itu dikarenakan para kompeni Belanda memblokade perairan kita. Dan kompeni sesungguhnya tidak memiliki hak untuk berbuat demikian. Kita harus berbuat sesuatu. Kita lawan mereka. Kalau perlu, bongkar semua kapal kompeni Belanda yang menghalangi para pedagang. Sultan Ageng Tirtayasa memerintahkan rakyatnya untuk menentang VOC. Apalagi pada waktu itu, Sultan Ageng Tirtayasa dengan terang-terangan menolak bekerja sama dengan Belanda untuk memonopoli perdagangan. Karena Sultan ingin menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka, sampai pada akhirnya Belanda memblokade perairan Teluk Banten. Disinilah terlihat keberhasilan kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa yang berhasil membongkar blokade yang dilakukan oleh Belanda. Banyak kapal milik Belanda yang berhasil dirusak, bahkan dirampas oleh rakyat Banten sebagai bentuk perlawanan. Tentu saja hal ini sangat merugikan Belanda dan menimbulkan kemarahan VOC, yang kemudian Gubernur Jenderal Rikloff van Huns menulis surat untuk kompeni yang berisi bahwa Banten harus ditaklukkan, bahkan dihancur leburkan atau kompeni yang lenyap. Sehingga Belanda membuat sebuah politik adu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anak-anaknya, yakni Pangeran Purbaya dan Sultan Haji. Putra mahkota dari Sultan Ageng Tirtayasa, yakni Sultan Abu Nasr Abdul Qohar atau dikenal sebagai Sultan Haji, yang baru saja pulang dari Mekah, melihat situasi dan kondisi Banten yang banyak perubahan. Ia menduga adiknya, Pangeran Purbaya, berperan besar terhadap pemerintahan Banten, yang semestinya itu adalah hak dan tugasnya. Siapa yang mengizinkan ada bangunan di sini? Aku sungguh prihatin sekali
putra mahkota Sultan Haji, semakin hari semakin dekat dengan kompeni Belanda. Dalam baginda Sultan, bukannya kami mau mengadu domba, tapi kami merasakan hal yang serupa. Kompeni Belanda dan Sultan Haji sudah membuat perjanjian. Perjanjian tentang pajak dagang yang dinaikkan. Perjanjian yang dilakukan justru merugikan rakyat Banten. Dan itu dilakukan tanpa sepengetahuan kita, Sultan. Apa mungkin Kakanda dipengaruhi oleh kompeni untuk melakukan semua itu? Apa maksudmu berkata demikian? Pangeran Purbaya, lama kita tak berjumpa. 2 tahun aku di Mekah. Tak pernah mendapat kabar sedikit pun tentang perubahan yang kau lakukan di tanah Banten. Putra mahkota harusnya tidak dilangkahi dengan seenaknya. Ananda Sultan, apa maksud membuat kebijakan dengan kompeni Belanda yang justru mempersulit rakyat? Itukah yang kau pelajari di perantauan? Aku berdekatan dengan kompeni agar Banten bisa damai. Tidak ada perang. Dan itu sudah menjadi hakku. Karena aku penerusmu, Ayah. Pemikiran kamu itu salah, Ananda. Kompeni Belanda itu sangatlah licik. Mereka berbaik hati kalau ada maunya. Selalu mementingkan kepentingan sendiri dan menghiraukan kepentingan rakyat. Ubah kembali kebijakan dan keputusan kamu itu, Ananda. Atau kami akan berperang melawan mereka. Kami tidak takut. Hubungan Sultan Haji dengan kompeni Belanda sudah semakin dekat. Ia lebih mempercayai kompeni dibandingkan tetua ayahnya. Kompeni Belanda memang sengaja mempengaruhi Sultan Haji untuk mengkudeta Sultan Ageng Tirtayasa. Tak lama, Sultan Ageng Tirtayasa menenangkan diri dan berpindah dari Keraton Surosowan dan membangun keraton baru di Tirtayasa. Inilah awal mula julukan Sultan Abdul Fattah menjadi Sultan Ageng Tirtayasa. Dia bukan tandinganmu. Kau!
Ayahanda. Pasukan kita banyak yang gugur. Ananda mendengar kabar bahwa Kanda Sultan Haji bersama kompeni, mereka bukan hanya ingin menguasai keraton Surasowan, tapi juga ingin menguasai keraton Tirtayasa ini. Ya Sultan, sebaiknya kita semua harus keluar dari sini. Jangan sampai kita terperangkap dan kita tidak bisa lagi menyelamatkan rakyat Banten. Betul, Syekh Yusuf. Kekuatan senjata kita kalah dengan mereka. Lalu bagaimana dengan nasib keraton ini, Ayah? Apa kita tinggalkan begitu saja? Bakar. Betapapun aku tidak sudi keraton Tirtayasa ini diambil alih oleh kompeni Belanda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar! 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 Pikirkanlah agar Baginda dapat kembali ke Surasowan. Bagaimanapun juga, dia itu ayahmu. Walau keraton Tirtayasa telah dibakar, Sultan Ageng Tirtayasa tidak menghentikan perlawanannya sama sekali. Sedangkan Sultan Haji tentu sangat rindu terhadap ayahnya. Ia berusaha keras agar ayahnya kembali ke Surasowan. Namun disinilah kompeni memanfaatkan situasi sebagai puncak dari politik adu domba. Assalamualaikum, Ayahanda. Ananda menyadari bahwa Ananda salah. Surat ini akan menyampaikan permintaan maafku pada Ayahanda. Keputusan Ananda untuk bergabung bersama kompeni selama ini keliru. Ananda hilaf. Namun, semua itu dilakukan hanya ingin semata-mata untuk menciptakan kedamaian dan kemakmuran rakyat Banten. Maafkanlah Ananda. Ananda sungguh rindu. Kembalilah. Ananda ingin Ayahanda pulang ke Surasowan, tempat Ananda dibesarkan.
Assalamualaikum, Ananda. Waalaikumsalam. Ayahanda, telah sampaikah surat itu pada ayahanda? Bagaimanakah kabar ayahanda? Ananda sangat rindu sekali terhadap ayahanda. Apakah benar isi surat yang kau berikan kepada ayahanda itu? Ayahanda beserta semua rakyat Banten ingin hidup damai kembali. Biarkan rakyat Banten hidup sejahtera. Karena itulah ayahanda datang kemari. Nei. Itu tidak benar, Sultan. Karena Sultan Ageng, kompani tidak bisa memonopoli. Karena Sultan Ageng, kapal kompani hancur lebur dan perang terjadi di mana-mana. Kompani rugi dan Eik benci. Eik harus hukum kamu, Sultan. Opas, tangkap Sultan. Tangkap! Apakah kau yang melakukan ini semua? Apa karena kekuasaan, hati, dan pikiranmu itu hilang? Sadarlah, nak, di mana hati nuranimu? Sultan, mengapa seperti ini jadinya? Baginda, aku yakin Sultan Haji tidak bermaksud sama sekali seperti ini. Bicara, Sultan. Bicara pada ayahmu. Sudah, cukup. Tidak ada lagi drama. Sultan Ageng akan kirim ke Batavia sekarang juga. Opas, bawa Sultan, bawa. Sultan Ageng Tirtayasa menyerah karena memang dijebak oleh kompeni melalui perantara Sultan Haji. Mungkin dalam lubuk hati Sultan Ageng Tirtayasa, beliau ingin memaafkan segala kesalahan putranya dengan tulus. Namun jebakan itulah yang akhirnya mengakhiri perjuangan beliau di tanah Banten. Akibat pengkhianatan yang dilakukan putranya, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dibawa ke penjara Batavia. Pangeran Purbaya, Syekh Yusuf dan pengikut-pengikut Sultan Ageng, kami sudah tangkap. Bukankah itu yang kamu mau, Sultan Haji?
Kenapa kau selalu menekan saya? Dan saya tidak pernah diberikan kebebasan. Padahal saya adalah raja di sini. Tidak sebodoh itu, Sultan Haji. Pengkhianat! Kau yang pengkhianat! Ayah. Ayah. Mudah-mudahan cerita ini menjadi pelajaran untuk generasi muda agar terus mengingat sejarah yang dapat dipetik hikmahnya. Salah satunya adalah agar kita lebih kritis dalam menerima informasi dan selalu waspada dalam menghadapi era globalisasi. Perjuangan melawan Kompeni Belanda dan kegigihan membangun Banten begitu melekat di hati masyarakat. Sultan Ageng Tirtayasa menjadi panutan dan inspirasi, sehingga sejarahnya terkenang bukan hanya di Provinsi Banten, melainkan di Indonesia hingga mancanegara.